Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul Septian Muhammad Yusuf, NRP 1930100094 akan menjelaskan materi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin pertama yang saya jelaskan yaitu isi sila kelima. Isi sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, poin kedua yaitu pengertian sila kelima. Di pengertian sila kelima ini, saya mengajak masyarakat aktif memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum. Selanjutnya poin ketiga, penetapan sila kelima. Penerapan sila kelima sudah menjadi keharusan bagi setiap elemen masyarakat untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Poin keempat, makna keadilan. Memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya, misalnya hak untuk hidup wajar. Poin kelima, yaitu makna keadilan sosial. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong. Selanjutnya, itu keadilan di berbagai bidang. Yang pertama itu keadilan di bidang ekonomi. Keadilan di bidang ini menyangkut masalah pembagian barang dan jasa yang terbatas kepada semua orang. Yang selanjutnya itu keadilan di bidang politik. Keadilan di bidang politik yaitu keadilan yang menetapkan kebijakan politik yang tidak memihak pada kepentingan pribadi. Selanjutnya, keadilan di bidang hukum, yaitu keadilan dalam memutuskan suatu perkara yang adil dan tidak memihak. Yang selanjutnya itu keadilan di bidang sosial budaya, yaitu keadilan untuk bisa menghargai perbedaan ras, suku, dan agama. Yang terakhir yaitu keadilan di bidang pembangunan, yaitu keadilan dalam melaksanakan pembangunan yang merata. Poin pertama yaitu implementasi sila kelima. Dengan sila kelima, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk itu, dikembangkan sikap adil sesama dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Poin kedua, aturan yang mengatur sila kelima. Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai ini telah ditegaskan secara jelas dalam pasal-pasal UUD NRI 1945, yaitu mengenai hak asasi manusia atau HAM, dan kebijakan-kebijakan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Poin ketiga itu sebagai pedoman keadilan. Sila kelima sebagai pedoman keadilan dikarenakan di dalam sila terdapat nilai-nilai yang mencerminkan tentang kehidupan yang adil dalam berbangsa dan bernegara. Poin keempat, manusia sebagai makhluk monopluralisme. Monopluralis meliputi susunan kodrat manusia terdiri dari rohani atau jiwa dan jasmani atau raga. Sifat kodrat manusia terdiri dari makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Poin kelima yaitu nilai-nilai keadilan. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Yang kedua, keadilan ilegal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Poin yang pertama yaitu sikap sila kelima. Sila kelima ini memiliki sikap moral bahwa setiap orang wajib untuk bersikap adil, berjiwa sosial,
dan memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan orang per orang masing-masing kepada negara demi mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin kedua itu lambang sila kelima. Lambang dari sila kelima itu padi dan kapas. Padi dan kapas menggambarkan dua hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sedangkan kapas melambangkan ketersediaan pakaian. Tanpa adanya sandang dan pangan, manusia akan kesulitan untuk hidup. Poin selanjutnya itu pelanggaran sila kelima. Manusia sejatinya harus bisa hidup adil dan makmur serta menghormati orang lain. Namun sampai saat ini masih banyak kemiskinan, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil. Poin selanjutnya itu garis besar sila kelima. Garis besar sila kelima itu tidak mementingkan sendiri saja, tetapi harus mengutamakan kepentingan umum yang didasari oleh tindakan individu dan egoistik. Tapi salah satu perbuatan yang semacam ini terkandung nilai-nilai keadilan tersebut didasari oleh hakikat keadilan manusia. Untuk poin yang selanjutnya yaitu isi kandungan. Isi kandungan dari sila kelima ini terdapat beberapa poin. Poin yang pertama itu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Poin kedua itu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Selanjutnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya menghormati hak orang lain, dan terakhir suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri. Pengamalan sila kelima. Yang pertama itu pengamalan untuk pribadi. Contohnya itu bisa mengontrol waktu antara bekerja dan beristirahat. Yang kedua itu pengamalan di lingkungan keluarga. Contohnya menjaga kewajiban di rumah dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, pengamalan di lingkungan kampus. Itu bersikap adil terhadap sesama teman di kampus. Keempat, pengamalan di lingkungan masyarakat. Mengembangkan sikap adil dan menghormati hak orang lain. Yang terakhir itu pengamalan di lingkungan negara. Itu dengan menjaga nama baik bangsa negara. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.